Di sebuah ruang konsultasi, suasana hening terasa. Ibu Puja datang bersama suami dan anaknya untuk mendengar hasil pemeriksaan terakhir. Tak ada yang benar-benar siap untuk kabar ini. Ibu Puja, Bapak Mateo, dan juga Dinatia, terima kasih sudah datang. Saya sudah melihat hasil pemeriksaan terakhir kita kemarin. Saya tahu ini berat untuk didengar, tapi saya harus menyampaikan kepada Ibu Puja bahwasannya kanker payudara ibu yang ibu derita sudah masuk di stadium yang keempat dan telah menyebar ke tulang. Artinya kondisi ini sulit untuk kita sembuhkan dan hampir tidak bisa untuk kita sembuhkan. Jadi dok, saya nggak bisa sembuh ya? Keluarga saya gimana dok kalau saya nggak bisa sembuh dok? Saya mengerti kabar ini sangat berat buat ibu dan juga buat keluarga. Tapi mungkin kita nggak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa berjuang bersama ya Bu. Jujur dok, ini berat banget sih dok buat keluarga kami. Tapi kalau dari dokter, langkah terbaik buat istri saya gimana? Baik Bapak, mungkin kita nggak bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi kita bisa membuat perjalanan dari Ibu Puja ini jadi semakin ringan ya ke depannya. Jadi kami akan menawarkan dan juga memberikan perawatan paliatif agar nyeri yang ibu alami bisa berkurang. Dan juga mungkin ibu bisa tetap beraktivitas sesuai dengan kemampuan dan juga ibu juga tetap bisa bersama dengan keluarga dengan tenang di rumah ya. Dokter, tapi kalau sampai mama saya beneran terkena kanker, apakah saya juga bakal ngalaminnya juga dok? Saya takut dok, saya cemas dok, gimana ini dok? Natia, saya juga paham, pasti dia juga sangat khawatir. Memang ada faktor genetik, tapi itu bukan berarti kamu juga bakal pasti sakit ke depannya. Natia bisa menghindar dengan menjaga pola hidup sehat, rutin untuk memeriksa diri dan juga melakukan deteksi dini ya. Dok, ini emang berat banget sih dok buat kita. Istri saya shock, anak saya ketakutan. Jujur saya sendiri itu bingung dok, mau ngedampingin mereka itu juga gimana. Saya paham sekali Pak, apa yang Bapak rasakan. Situasi ini memang gak mudah, bukan hanya untuk Ibu Puja, tetapi juga untuk Bapak dan juga adik. Karena itu, saya sarankan ke depannya nanti kita bakal bertemu dengan psikolog. Jadi kita bakal berkonsultasi dengan psikolog untuk bantu mengelola rasa takut yang Bapak, Ibu, dan juga dirasakan. Jadi rasa takut, kecemasan, bakal memberikan ruang aman untuk kita berbicara ya Pak ya. Jadi kita bakal atur agar ibu dan juga keluarga bisa bertemu dengan psikolog segera mungkin. Baik ibu, setelah ini kami akan menjelaskan untuk pengobatan ibu nanti untuk kedepannya nanti bakal dijelaskan langsung selesai ya. Terima kasih ya ibu ya, semangat ya adek ya, semangat ya pak ya. Selamat pagi, Ibu. Di sini saya Sister Angel. Saya di sini akan menemani Ibu dalam pengobatan Ibu dan meredakan gejala atau penyakit-penyakit yang Ibu derita. Di sini saya akan memberikan obat untuk meredah nyerinya ya, Bu. Dan ini obatnya nanti bisa diminum sehari 3 kali. Dan kalau misalnya nyerinya bertambah parah, Ibu bisa langsung datang kembali kepada kita. Dan juga untuk Pak Mateo juga tolong selalu ditulis jika emang ada keluhan-keluhan dari ibunya ya, agar pada saat kontrol nanti kita bisa evaluasi kembali bersama dokter juga. Yang penting obatnya diminum selalu dan jangan bolong aja Pak. Meskipun kabar itu berat, percakapan ini menjadi langkah pertama bagi keluarga untuk memahami bahwa perjalanan ini belum berakhir. Mereka akan berjuang bukan untuk kesembuhan tetapi untuk kenyamanan dan kedamaian. Setelah mendengar kabar medis, keluarga Puja menemui psikolog. Di ruangan yang hangat dan tenang, mereka mulai membuka hati, mencoba memahami perasaan yang selama ini terpendam. Selamat siang Ibu Puja, Bapak Mateo, dan Adi Natia. Saya Tanaya di sini sebagai psikolog yang akan menemani perjalanan Ibu Puja dan keluarga. Dan di sini adalah ruang aman untuk bercerita. Jadi boleh diceritakan apa saja yang sedang dirasakan oleh Ibu Puja dan keluarga. Jadi saya baru dibilang sama dokter kalau kanker saya udah makin parah. Dan saya kayak sedih. Saya merasa kehilangan harapan hidup saya. Saya kayak gimana anak saya, gimana suami saya ke depannya kalau saya nggak ada. Saya kayak nggak punya harapan sama sekali.
Baik Ibu Puja, saya sangat mengerti sekali. Justru Ibu dengan mengungkapkan perasaan Ibu, Ibu sudah mulai memberi ruang pada diri sendiri untuk dipahami. Kita akan belajar cara agar Ibu tetap kuat menjalani meskipun dengan kondisi Ibu ini. Kalau dari saya sendiri sih, saya mau banget mendukung istri saya. Tapi dari saya sendiri pun, saya ngerasa sedih sama terpukul gitu. Saya juga bingung bagaimana caranya supaya saya bisa support mereka. Oke Bapak, saya mengerti. Di sini Bapak sudah melakukan hal yang besar hanya dengan hadir di sini. Juga ingat lagi ya Pak, untuk mendukung itu bukan berarti Bapak nggak boleh merasa sedih dan juga nggak boleh nangis ya Pak. Oke Ibu Puja dan Bapak Mateo dan Adi Natya, kita bisa sama-sama belajar agar Ibu dan keluarga bisa merasakan momen kebersamaan yang bermakna. Meskipun Ibu Puja ada sakit yang menyertai. Dan sesi-sesi kita ke depan akan fokus pada mengelola rasa takut dan menerima kondisi Ibu Puja sendiri. Dan memperkuat juga ikatan keluarga. Untuk sesi kali ini, di rumah boleh coba meluangkan waktu 5 menit saja setiap hari untuk duduk tenang, menarik nafas, dan juga saling menggenggam tangan. Itu bisa jadi awal kecil dan langkah kecil tapi juga bermakna. Oke baik. Terima kasih ya Ibu Puja, Bapak Mateo dan Adik Natya. Perlahan mereka belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa takut, tidak apa-apa untuk menangis, karena dalam perawatan paliatif, kekuatan justru tumbuh dari kejujuran atas emosi. Setelah menguatkan diri secara medis dan emosional, keluarga Puja kini mencari ketenangan batin. Mereka menemui Pak Geri, seorang rohaniawan yang akan membantu mereka menemukan makna di balik penderitaan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mau datang. Saya tahu ini bukanlah suatu perjalanan yang mudah ya. Mungkin kita di sini bersama-sama untuk mencari ketenangan, saling berbagi, dan menerima kekuatan dari dalam. Baik, silakan Bapak dan Ibu, apa yang mau disampaikan? Saya sudah ketemu dengan dokter, sudah ketemu dengan psikolog. Saya sudah menerima semuanya. Saya sudah berusaha untuk ikhlas. Tapi Pak, nggak tahu ya, di titik paling dalam diri saya selalu bertanya, kenapa harus saya? Gimana keluarga saya? Saya ngerasa, kenapa harus saya yang mengalami penyakit ini? Rasa kecewa dan pertanyaan itu manusiawi, Bu. Wajar saja Ibu merasa seperti itu karena hal itulah yang menjadikan kita sebagai seorang manusia. Penyakit ini tidak mendefinisikan siapa Ibu. Nah, Ibu tetaplah seorang istri, seorang ibu, dan seorang hambanya yang besar. Terkadang dalam kesulitan seperti ini, Bu, kita dapat menemukan jalan terbaik secara bersama-sama. Saya juga ngerasa sedih sih Pak. Saya ngeliat istri saya sakit. Saya berdoa terus gitu. Tapi saya ngerasa kayak doanya ini nggak ada jawabannya gitu Pak. Saya sendiri itu mau menguatkan istri dan anak saya, tapi saya sendiri tuh rasa hati saya tuh hancur Pak. Dan rasanya kayak nggak berdaya gitu. Kita berdoa itu bukan untuk meminta mujizat, tapi kita berdoa itu untuk berkomunikasi, Pak. Berkomunikasi kepada Tuhan, mencari ketenangan dan mencari jawaban semampu kita. Dengan berdoa ini Bapak sudah melakukan yang terbaik bagi saya, Pak. Bahkan kalau menurut saya, dengan cara Bapak berdoa dan kehadiran Bapak di tengah Ibu dan anak-anak Bapak, itu sudah menjadikan suatu kekuatan yang besar gitu untuk membantu perjalanan Ibu dalam sepanjang penyakit ini, Pak. Saya sarankan Bapak untuk terus lanjut berdoa terus, Pak. Saya merasa bersalah. Saya tahu saya harus kuat buat mama. Tapi ada kalanya saya juga ngerasa cemas gitu. Saya ngerasa takut. Saya nggak apa-apa nggak sih ngerasain hal itu semua di diri saya? Baik, ketakutanmu itu tidak salah, Nak. Justru itulah yang menjadikan kamu tanda bahwa kamu itu peduli dengan ibumu. Dengan kamu merasa takut itu artinya kamu mengkhawatirkan bagaimana keadaan ibumu. Jadikanlah takut kamu itu untuk terus
bermakna kita menjalaninya. Menurut saya, hidup ibu sekarang ini sudah akan terus bermakna bagi keluarga ibu. Saya menyarankan Bu, setiap di rumah, luangkanlah waktu ibu untuk berdoa bersama keluarga. Genggamlah tangan satu sama lain, rasakan kehadiran satu sama lain, dan rasakan juga kehadirannya di tengah-tengah kita, Bu. Dan dengan melalui itu, Bu, itu akan menjadi sumber kekuatan dan kedamaian yang luar biasa bagi kalian semua. Di dalam keheningan dan doa, keluarga ini mulai memahami bahwa harapan bukan selalu tentang kesembuhan. Kadang, harapan adalah kemampuan untuk menerima dengan damai. Beberapa bulan telah berlalu, perjalanan masih panjang, tapi perubahan nyata mulai terlihat. Bukan pada hasil medis, melainkan pada hati yang lebih tenang.